Podcast, jumpa lagi di Teras Podcast Balibang Channel. Sebuah channel yang mengangkat berbagai topik tentang inovasi yang dilakukan di masyarakat maupun di kalangan OPD di Kabupaten Buleleng. Nah, hari ini saya berada di sebuah rumah, kita sebut sebuah rumah produksi garam Desa Pemuteran atau Bali Salt. Di tempat inilah kemudian diproduksi garam pemuteran yang unik. Ada diproduksi 7 jenis bentuk garam, dan ini luar biasa, tentu merupakan garam yang dibuat ataupun dikerjakan dengan semuanya manual dengan kerajinan tangan. Ini kelebihannya dari garam pemuteran ini. Nah, kehadiran podcast hari ini terutama dalam rangka bagaimana kemudian garam pemuteran ini mendapat perlindungan secara hukum melalui hak kekayaan intelektual di indikasi geografis. Hari ini saya berada di rumah produksi bersama pengrajin Bali Salt Desa Pemuteran, yaitu Pak Wayan Kanten. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Wayan Kanten, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Terus produksi garam, Pak, ya? Ya, terus setiap hari kita produksi. Setiap hari, ya. Walaupun musim hujan? Iya, kita produksi. Terus ya. Ya. Nah, dan hari ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Kekayaan Intelektual dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Bapak Dr. Ketut Raka Armajo MMA. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar, Pak? Perjalanan dari Denpasar ke Singaraja? Perjalanannya lancar, cuma tadi agak pusing-pusing di Alun Mayong. Tapi apalagi shortcut udah bagus gitu kan, menikmati gitu ya. Udah lewat shortcut Belum, ya? nanti ya? baliknya rada lewat sana karena izin dulu sama Pak Kaban baru boleh lewat sana. Ya. Pertama saya ingin ke Pak Wayan dulu, Pak Wayan. Ya, Pak. Nah, ini menarik sekali nih, Pak. Ada berbagai produksi garam gitu ya, garam. Tapi saya ingin pertama dulu, Pak, munculnya kemudian garam pemuteran ini dari petani di Desa Stap, gimana nih ceritanya? Ya, pertama kan saya punya teman yang namanya Bu Helianti Hilman Dari mana? dari Jakarta. Beliau biasa keliling-keliling ke luar negeri. Beliau di luar negeri Ya. bermacam jenis garam, dan itu sangat laris. Itu di luar negeri garam dari mana? Garam Inggris, ya Inggris. Dan mereka datang berkunjung ke sini dan bilang, Wayan, bisa nggak kamu mempelajari, membuat garam-garam seperti ini? Nanti saya yang bantu nge-push pasarnya, gitu baik ya. pasar lokal maupun internasional. Akhirnya dari sana kita melakukan suatu training sama Pak Made Gegel. Di mana trainingnya? Di sini kita bikin rumah kecil dulu. Terus yang memberikan training dari mana? Kita sendiri belajar belajar. tanpa sama kebetulan Pak Made juga udah punya sedikit ilmu dia. Di sana kita padukan, kita bikin rumah plastik kecil-kecilan. Kita coba, ternyata hasilnya mendekati. Akhirnya saya impukan ke teman, oh Bu, saya bisa. Jadi dari sanalah kita terus berproses menghasilkan seperti yang sekarang ini dengan 7 jenis varian dan ditambah lagi 2 blended salnya. Ya, ya, sebelum ke 7 jenis varian itu kan ya. Ya. Nah, kemudian garam yang diproduksi di Desa Pemuteran ini ada spesifikasinya enggak kalau dibandingkan dengan mungkin garam-garam yang lain? Mungkin di sini keunikannya kita di sini keunikannya bentuk. Kalau garam lain paling bentuknya cuma 1 sampai 2 aja. 1 sampai 2. Ya, bentuknya. Di sini 7 ya. Ya, 7. Di samping itu di sini keunikannya bersihnya. Tingkat kebersihannya seperti kita kayak ada campuran, tapi sebenarnya kita natural semua. Itu semua dari alam itu. Murninya dari bentuk ya berarti ya. Bentuk sama Tapi keputihannya. kalau dari rasa tetap sama ya. Garam dimanapun pasti asin. Asin. Ya. Pak Wayan, dari kemudian muncul di awal itu ya, dari awal bahwa ternyata di garam pemuteran ini bisa diolah seperti garam yang di luar itu, yang di luar itu. Nah, berapa petani yang kemudian mengusahakan di awal untuk garam ini? Kita nyoba dari awal memang dari 10 petani aja. 10 petani. Sampai sekarang masih 10 petani. Ya. Kemudian pembinaan dari petani-petani itu gimana prosesnya dari misalnya dari DKPP atau lain sebagainya, ada pembinaan? Ada. Kita dapat pendampingan dari yang dulu namanya kan Dinas Kelautan dulu. Mereka pendampingan, terus kita dibantu dengan unit rumah kacanya juga dan juga dengan fasilitas lain juga dibantu. Kalau produksinya ini kan
buat garam ini kan biasanya di musim panas gitu ya, Iya. artinya matahari yang terik gitu kan. Tapi kalau di musim hujan bisa memproduksinya? Kalau kita di sini musim hujan bisa. Bisa. Bisa, cuma bentuknya yang keluar beda. Oh, Yang keluar biasanya berbentuk rok yang kayak gini kalau dominan hujan, karena istilahnya suhunya kan istilahnya rata-rata di bawah 50, airnya yang keluar rok. Kalau pingin menumbuhkan yang piramid ini suhunya harus 70-an. 70. Ya 70 baru bisa ketemu dengan piramid-piramid Iya. gitu. Iya, sahabat podcast, ini menarik. Ini ada beberapa bentuk garam ya di sini. Nah, ini ada garam piramid, kemudian bentuk batu, bahkan rumah produksi garam ini sudah banyak sekali punya jenis garam dan bahkan mereknya sudah ada semua. Ya, bisa diceritakan Pak Wayan 7 jenis daripada produksi garam Desa Pemutaran ini? Ya 7 jenisnya kita. Yang pertama kita sebut kayak gini namanya piramid sal. Piramid ada 2. Piramid ya. Ya ada yang besar dan ada yang kecil. Ini yang kecil. Nah, Ini yang yang kecil besar. itu jauh sekali dia bedanya yang kayak Oh, gini iya. ya. Ini yang kecil ya. Oh, terus ada yang jenis batu. Batu juga ada 2. Yang besar dan yang kecil. Ini dari segi harga juga beda dia. Nggak sama harganya. Semuanya jenisnya beda-beda harganya. Beda. Yang termahal yang ini. Yang ini Piramid. harganya sekilo sampai 183-an. Ya, 183-an. Kalau yang raw ini 80-an dia. Ini ada piramid yang coklat gitu. Gimana nih? Oh, kalau itu kita istilahnya ada tahap kedua namanya smoke. Dengan kita kita bakar arang sekang dan gini batok kelapa itu, akhirnya kan menimbulkan gini dia. Dan dari munculnya jenis 7 jenis dari bentuk garam ini kan Pak ya. Ya. Bagaimana prosesnya dari pengrajin petani kemudian masuk ke rumah produksi? Bagaimana prosesnya untuk membentuk garam yang ada sekarang ini? Kita prosesnya ada step-stepnya namanya. Yang pertama kita ngambil bahan dari petani kita di Goris, joinan petani Goris namanya garam krosok. Garam krosok. Ya garam krosok, tapi cuma Garam krosok itu bakalan gitu ya? iya bakalan cuma dia kotor dia. Kotor. Isinya kalau dibilang tidak layak lah untuk konsumsi, Iya, karena harus ada pengolahan lanjutan lagi. Makanya kita di sini fungsinya mengolah lagi produksi garam krosok yang di Pemutaran. Nah, mengolah itu bagaimana? Mengolah apanya? Ya mengolah istilahnya kita di sini Padahal ada yang dari Goris itu sudah jadi ya? udah jadi garam, di sini kita larutkan lagi kembali. Ada istilahnya permunian ulang. Akhirnya kita memisah tujuannya permunian, istilah pelarutan itu adalah mengendapkan kotor-kotoran yang sangat ringan itu biar tidak ikut lagi. Akhirnya menjadi bersih putih seperti ini ya? Oh, ini yang luar biasa. Iya, itu yang. Tapi pemasarannya sekarang sementara ini kemana nih Pak? Kalau Ini kan dulu, menarik sekali ya, dulu garamnya. kalau dulu sebelum pandemi itu sudah sampai ke luar negeri, antara Jerman, Prancis, Oh, ya? Itali, Australia, termasuk juga ke Singapura dulu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya. Terus sekarang? Sekarang istilahnya karena ini ya, anggaplah kita ngomongin pemerintah lah, Ya. karena pemerintah terlalu kaku, istilahnya terlalu kaku lah saya bilang. Kaku apa aja nih kakunya? Kita harus memberi asupan tertentu, sedangkan konsumen itu pingin yang pure salt. Asupan apa maksudnya? Yodium. Oh, yodium. Ya, itu yang dipaksain. Ya. Itu dipaksakan masuk ke garam ini. Iya, dipaksakan. Apa bedanya garam yang tidak ada yodium dengan ada yodiumnya? Kan kebanyakan konsumen kita kan istilahnya menengah ke atas lah. Mereka udah tahu tentang kesehatan. Mungkin mereka pinginnya benar-benar nyari yang pure. Oh, Pure. gitu ya. Istilahnya kebutuhan yodium itu mungkin mereka dapatkan dari Dari asupan asupan yang makanan lain. lain. Ya. Tidak perlu lagi garam yang cuma dipakai sedikit tapi dipaksain pakai yodium. Nah, kemudian anjuran untuk masukkan yodium di garam ini dilakukan enggak sampai sekarang? Kalau kita di sini enggak, tapi partner kita yang di Jakarta melakukan seperti itu. Nah, terus Dan akhirnya pasarnya yang down. Terjun bebas pasarnya. harganya perbedaannya gimana antara yang pure murni garam ini dengan campuran yodium? Kalau dulu istilahnya kalau pure itu kita di sini harga garamnya udah termasuk paling mahal lah. Hampir rata-rata 62 yang termurah. Tetap laku itu ya? Dulu laku. Terus kalau garam yodium itu kisaran 8 sampai 10 ribu sekilo, kan jauh dia. Jauh sekali. Sedangkan asupan aja udah ininya tinggi sekali Iya. sebenarnya dia. Ya kalau dulu laris begitu ya, tapi sekarang kemudian anjlok. Apa saran dan apa yang diinginkan garam Pemutaran sekarang? Kalau kami dari petani garam kepinginnya istilahnya garam itu ada 2 kategori lah. Ya. Yang non yodium dan yang beriodium. Kalau non itu kan udah pasarnya udah jelas ya. Nah mungkin apa orang-orang yang masyarakat biasa yang beli. Pasti orang yang menengah ke atas yang beli karena dari harga juga udah beda. Ya. Yang non yodium. Kalau yodium kan udah umum lah di pasaran dan harganya itu udah murah.
Itu sebenarnya kita pinginnya ada 2 kategori, non yodium dan beriodium. Tapi untuk di pemutaran tetap yang non yodium. Iya, yang non kita tetap diproduksi, kita tetap bertahan seperti itu. Dalam proses bertahan ini pemasarannya gimana? Kita nunggu ini dah istilahnya bantuan yang dari dulu kan memang digemborkan dari provinsi, dia pingin membantu IG-nya. Nah, Karena kalau udah IG punya, ya. kita nggak perlu lagi ngasih asupan lagi. Baik. Yodium. Berarti kita udah diakui kan gitu Pak ya. Masalah garamnya udah diakui, akhirnya kan bisa bebas. Betul. Oh, swalayan di Jakarta, Sekarang belum masuk swalayan ini. Kalau dulu, Padahal udah mereknya udah luar ya, biasa kan. kalau dulu pernah, cuma kan gitu kena sida, karena nggak ada SNI-nya, BP POM-nya kan sida, akhirnya kan istilahnya distributor kita yang lain itu kapok dia jual Majang, akhirnya kita larinya ke Horeca jadinya. Horeca. Ya, Pak Wayan, tentu jawabannya itu ada di Pak Rake, ya kan? Karena Pak Rake sendiri adalah lembaga berida yang memfasilitasi hak kekayaan intelektual di Provinsi Bali gitu. Iya. Pak Rake, tadi kan sudah mendengar keluhannya, apa yang diinginkan. Gitu. Bagaimana kebijakan dari berida sendiri dalam memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual kearifan lokal yang ada di Bali, bahkan di Buleleng seperti garam pemutaran ini? Kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Pak Gubernur sangat concern, karena Pak Gubernur sendiri adalah sangat perhatian terhadap petani garam dan juga petani-petani yang lain, terutama yang tadi disebut oleh Pak Wayan, mengigihkan Ya. garam yang ada di Bali, Bali, selama ya. ini bukan saya di Pemutaran. pemutaran, di 70 dan proses juga, betul ringgit sudah proses, tapi karena ada sesuatu hal, ada perbaikan lah. Dan yang di Gumrih juga sudah berproses, di samping sudah ada yang keluar seperti garam Mamad dan garam di Gunakse pokoknya. Iya. Ini penting, kenapa? Karena tanpa ada IG, jelas sudah konsumen kita apalagi di luar negeri itu kesulitan dia, apakah ini garam berkualitas, apa seperti apa, dan juga apakah aman dikonsumsi kan begitu. Karena IG itu menandakan bahwa di situ kan ada tiga parameter yang ditentukan dalam IG itu. Pertama, seperti apa dia karakteristiknya, kekhasannya di kenapa di IG itu harus itu ada kekhasan di tempat ya. itu, seperti di Timur seperti apa kekhasannya, di Amar seperti apa kekhasannya. Nah, itu penting sekali. Nah, situ di IG itu ada di situ pesan seperti itu. Dan juga dalam hal misalnya kualitas itu juga diwajibkan, kualitas itu harus tetap stabil, tidak boleh menurun. Seperti pendaftaran seperti apa, karena sebelum didaftarkan ada pengujian laboratorium, penguji lab, menentukan apakah ini termasuk aman untuk dikonsumsi, apa aja kandungan kimia garam disebut, apakah ada yang mengandung garam berat dan logam berat atau logam berat dan lain sebagainya. Dan juga yang penting lagi adalah yang ketiga itu harus berupa traceability-nya, berupa juga seperti apa cara membuat, bagaimana, bisa nggak dia prosesnya, apakah dia bisa stabil terus atau seperti apa dia cara pembuatannya seperti apa, dan juga produksinya di mana, dan juga bisa ada mempertahankan itu terus menerus, dipertahankan itu terus menerus sehingga garam ini layak untuk diberikan sertifikat IG, indikasi geografis. Nah, disitulah barangkali yang membedakan garam-garam yang umum barangkali yang dibuat tanpa ada IG dengan garam ini. Nah, terlebih lagi IG ini sebetulnya adalah pelindungan hukum daripada pemerintah dengan mencatatkan IG ini di Kemenkumham. Itu berartinya bahwa garam yang ada di pemutaran atau di tempat lain itu adalah sudah mendapat perlindungan hukum dari segi 3 aspek tadi itu. Jadi pembeli ataupun bayar kita di luar negeri ataupun dalam negeri itu sudah akan pastikan percaya. Memang betul apa dikatakan oleh Pak Wayan tadi, adanya kalau salah kepres ya, yang itu yang mewajibkan memang SNI itu harus mengandung diberikan garam, diberikan yodium dalam garam itu sekian persen itu. Nah, ini dalam ketentuan IG itu tidak boleh harus pure Pak, harus murni, harus ori dia itu, ori garam, tidak boleh campur lagi bahan-bahan lain di luar pada yang diperoleh di garam itu dari air laut itu membedakan. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak benar itu. Kalau dijual ke swalayan atau ke pasaran yang di pasar-pasar tradisional barangkali
masih barangkali dari pihak BPOM mengadakan pengawasan dan sidak berapa kandungan berapa ppm kandungan iodiumnya ini. Nah, ini kalau ditemukan barangkali yang berarti itu memang itu tidak cocok ya. Karena aturan daripada IG itu adalah garam itu murni dan tidak boleh campur apa. Sedangkan aturan daripada Menteri Kesehatan atau barangkali dari pemerintah mengeluarkan kepres itu SNI yang boleh beredar di pasar itu. Itu bagaimana Pak dengan IG tentang dengan kepres ini? IG ini tetap jalan kalau seperti tadi karena pasarnya beda. Untuk garam IG ini pasarnya adalah bukan untuk konsumsi dalam arti yang diterjemahkan dalam peraturan itu. Ini adalah konsumsi untuk disepak, untuk kecantikan, untuk hotel dan restoran yang barangkali yang khusus seperti katanya di Jepang Pak ya. Dia khusus menjamu tamu itu dengan garam model piramid, model yang Pak Wayan buat itu. Jadi seperti makan permen dia. Jadi kalau kita kan belum ini ya, belum. Coba kita icipin sebentar sama-sama Pak ya. Ini IG ini apa? Ini IG adalah garam salah satu daripada perlindungan hukum daripada pemerintah yang termasuk komunal. Ya. Kenapa komunal? Karena sifatnya ini adalah milik masyarakat dalam arti kelompok ataupun juga boleh di Bali ada subak, ada kelompok tani, ada kelompok pengrajin, ada dan lain sebagainya itu yang sudah menjadi turun-turun di lokasi tersebut. Nah, beda dengan misalnya kekayaan intelektual komunal. Kekayaan komunal adalah itu personal, itu berupa merek atau berupa merek dan berupa cipta dan paten itu kan ada beberapa jenis dan sebagainya. Nah kalau ini IG garam Pemutra kan juga sudah murah merek ya, berbagai macam merek. Di Bali Salt ini. Kalau IG berarti mereknya itu sudah masuk ke dalamnya semua Pak. Tidak perlu lagi mendaftarkan hak mereknya kan? Enggak, kalau logo beda lagi. Kalau logo IG sudah Pak Made sudah ada logo di sini kan? Logo IG yang diusulkan. Beda Pak. Dia kan logo IG itu dengan merek itu beda Pak. Kalau logo di dalam garam ini nanti kalau misalnya sudah ber-IG tempel lagi IG. Ke logo IG-nya. Iya, artinya tidak perlu lagi harus keluar sertifikat hak mereknya. Loh, tergantung sekarang kalau misalnya Pak Wayane ingin mendaftar sebagai pemilik haknya itu harus daftarkan seperti apa merek yang akan berapa merek. Nanti untuk pendaftaran ini semua kami fasilitasi bersama dengan mungkin Bang Domda Beleleng, ada Mokira dan sebagainya. Sebentar jadi berita Pak. Berita nanti kita fasilitasi itu semua. Jadi Pak Rage, kan ada dua indikasi geografis di Buleleng, garam TJ Kule dan garam Pemuteran yang akan diusulkan. Garam TJ Kule sudah mau Pak, sudah mau keluar Pak. Nah kemarin Pak bawa ke Jakarta, apa masalahnya Pak sampai sekarang juga belum keluar? Begini, sesuai dengan surat yang kami kirim ke Balitbangkes Dokter, sebutkan dalam diskusi kami di Jakarta, diskusi kami dengan tim IG di DJKI itu di 30 dulu kan asalnya Tiga Lestari Pak ya. Tiga Lestari berubah jadi karena dari hasil review yang kedua dari Kemenkumham datang ke Prem Plaza dulu bahwa itu harus menciri khaskan lokasi. Lestari kan bukan lokasi lah Pak. 70 saja. Berubah lagi. Terus juga tadi Pak Rui menyampaikan belum juga kenapa belum juga keluar. Nah itulah kami mereview lagi ke Jakarta. Pada tanggal 6 Februari kami ke situ ke DJKI, diterima oleh timnya juga ada 12 orang diterima. Ya disampaikan salah satunya adalah belum adanya peta Pak, peta yang apa itu yang jelas luasan daripada hamparan itu mana saja. Karena dia menyebutkan situ ada titik katanya. Nah, ini juga perlu diklarifikasi karena Pak Kaban yang biasa membuat peta seperti itu di tempat temannya itu di kehutanan rasanya sudah klop Pak, sudah delinasi dan sebagainya bla bla bla. Saya kan kemarin ngantar juga waktu ngambil juga ikut itu ke kehutanan. Berarti di peta saja masih itu salah satunya. Yang kedua terkait dengan daftar daripada pengrajin garamnya. Daftar nama-nama kelompoknya ya. Itu kemarin di lampiran belum ketemu. Nah ini barangkali hanya terjadi perbedaan tafsiran aja, apakah karena kami mengunjungi ke sana atau bagaimana. Tapi kalau menurut
dokumen yang dulu itu kan sudah lengkap Pak ya, Iya. sudah lengkap. Nah ini minta dilampirkan lagi. Nah, ini belum ada. Nah, itu ya. Terus siapa ininya, apa penjualnya? Itu juga minta dilampirkan Pak namanya. Penjualnya itu siapa? Penjual garamnya. Penjualnya. Di partnernya kita. Ya, Benar ya. itu penjual siapa dan mungkin nanti udah katanya mau ditaruhin mau dikasih semacam inilah apa sih itu tracking itu Pak, apa itu yang GPS. Oh, Iya. ini penjualan di situ, di sini gitu barangkali ke depannya. Nah, ini diminta penjual itu siapa saja. Nih kalau suatu saat dia akan ada yang bertanya katanya garam pemuter di mana, tinggal dia nunjukin sekian lintang selatan, sekian lintang Ya. timur, ujung timur misalnya. Iya. Nah itu di situ kondisi. Kalau untuk garam di Jepura tahun ini bisa clear, Pak? Langsung Kare tahun ini sudah keluar ya, sudah keluar. bisa dikeluar sertifikatnya karena kami juga atas perintah Pak Gubernur karena Pak Gubernur harus sangat concern sekali itu Ya. agar garamnya itu seperti apa dipercepat. Oke. Ya. Nah, sekarang garam pemudaran kan sudah setahun lalu kan ya Pak Ya. melakukan penjajakan gitu. Ya. Sekarang sampai di mana Pak untuk deskripsi, Nah. uji lab dan sebagainya karena ini kan difasilitasi oleh pemerintah Pak. Nah, sekalian memang fasilitasi ya dilanjutkan terus kan gitu Pak. Ya? Nah, begini Pak Rui, saya sangat senang itu hari ini pertanyaan Pak Rui itu yang saya tunggu. Kenapa? Karena apalagi sekarang kumpul nih ada Pak Kaban, ada Pak Darmayase yang dari dulu mendampingi kami, ada Mok Miran yang cantik, ada di saya juga nih. Ini yang kami pertanyakan di grup dan lain sebagainya itu karena kami kan di Brida itu sudah siapkan dana untuk fasilitasi cukup besar Pak. Tapi karena belum nongol-nongol ini ya dokumennya, dokumen deskripsi dan lain sebagainya itu, kami kan tidak bisa mendaftarkan karena kewenangan daripada teman-teman untuk membuat deskripsi ada di kabupaten dengan kelompoknya. Jadi kami di provinsi tugasnya itu memfasilitasi pendaftarannya Pak. Pendaftaran dan dananya ya. Dan pendaftaran dan mendanai atau membiayai membayar apapun itu biayanya di provinsi yang sanggup membayar itu. Jadi prosesnya belum ada sama sekali untuk pemudaran Pak. Dari Kalau- deskripsi misalnya. Kemarin sih kami beberapa kali komunikasi sama Pak Darmayase, masih ada masalah Pak ya Pak Darmayase ya. Belum ada ke kami. Iya, iya. Kalau yang di itu yang di 70 sudah proses. Itu ada 3 udah diajukan. Nah, tinggal yang ditunggu adalah pemutaran memang dari dulu dari tahun lalu kami sudah berkunjung ke sini untuk mempush itu. Kami juga sangat berterima kasih waktu diundang di kegiatan Pak Rui di hotel yang di Lupina itu. Ada yang siap membantu terkait dengan penyusunan dokumen deskripsi dari Mendiksa. Nah itu yang kami harapkan kerjasamanya itu kenapa? Karena kita pemerintah itu harus selalu berkolaborasi. Apakah triple helix, apakah pentahelix dan sebagainya itu yang diharapkan Pak. Misalnya kalau ada kesulitan seperti dulu Pak Darmayase bilang kesulitan bidang peta, langsung dikerjakan petanya Pak. Kami karena ada alasan dana dan sebagainya itu waktu musim ini Pak ya. Lalu langsung mengerjakan petanya di Denpasar di provinsi. Nah, itu ada kesulitan kedua lagi uji labnya belum, langsung kami kerjakan uji lab untuk. Nah, sedangkan yang untuk selanjutnya karena yang tahu persis sejarah bla 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 dan sebagainya itulah teman-teman di kelompok, teman-teman yang dekat itu adalah teman yang UPD yang terkait. Itulah fasilitasi karena sudah diberikan contoh belangku sudah diberikan. Format sudah diberikan. Itu kan Pak Darmayase jadi setelah dijekuler pemudaran lagi. Nah, kalau bukan pada Darmayase saja, pada ya DKPP, Balitbang dan Pak Rui semuanya. setiap hari harus memfasilitasi dalam arti gini barangkali perlu duduk bareng-bareng di situ di apa namanya sekarang Brida Singaraja nanti Brida Buleleng nanti Pak Darmayase sudah pengalaman menyusun di apa yang di 70 sendiri sebetulnya sih dari segi pengalaman tidak ada masalah sebetulnya. Nah, cuman masalah yang teknis barangkali Pak Darmayase barangkali yang tahu seperti apa masalahnya karena sekarang belum nongol ini seperti apa misalnya itu saya ya artinya kan penanganan untuk haki apalagi IG ini harus terpadu antara instansi terkait dengan betul. Apalagi dengan Balitbang. Nah, memang Balitbang Inopda yang sudah jadi Brida ini sedang merencanakan untuk SK Bupati penanganan hak kekayaan intelektual sehingga bisa koordinasinya lebih cepat lebih bagus. Kalau sekarang kan masih pecah-pecah. Kasihan Darmayase. Kalau saya mendekati Pak Darmayase sendiri kan seperti bukan dinas saya gitu kan, ibu pakai gitu kan. Nah,
Nah, sampai sekarang ini untuk IG garam pemuterannya sama sekali belum ada, masuk, Pak? belum masuk. Belum sama sekali dari deskripsi apapun belum masuk. Karena kami begitu masuk langsung kami daftarkan. Kalaupun terjadi misalnya kekurangan itu kan masalah biasa. Karena itu yang tahu itu sama seperti hal masalah lain ya. Karena ada tim reviewer itu di pusat, kita kan tahu beda-beda tim. Mungkin sekarang Pak F misalnya biasanya Pak C gitu kan nggak tahu kita ini selera seperti apa. Jadi yang penting maksud kami datang sini itulah bagaimana masuk dulu ininya diskusinya itu kami daftarkan dulu. Ya, kami itu jangan cara itu kami bisa ngejar biar Bayu bisa ke Jakarta pada dengan alasan ini menanyakan ini gitu kan. Kalau misalnya Pak Dharma sedang muncul kita nggak bisa ke Jakarta Pak. Anggaran jadinya bisa kembali nanti ke. Iya betul. Nah itu Pak Bayu udah termasuk ngajak Brida Bulele yang ya bisa itu kan biar bisa itu lah. Kalau saya kan semuanya klien kan di sini. Iya. Dan klien kita ada mengajukan apa-apa terus kita kan ditanya Pak bener ngapain lu ke Jakarta katanya. Habisin uang perjalanan saja gitu kan. Terus mana ini Pak eksekusi anggaran udah bisa harus memutar itu harus ada ini progresnya gitu. Nah begitu pentingnya indikasi grafis untuk garam pemutaran Pak. Pak Wayan apa yang dilakukan sekarang? Tadi sudah dapat penjelasannya yang luar biasa untuk mendapatkan IG ini. Untuk deskripsi barangkali koordinasi dengan nanti dengan koordinasi dengan Balitbang dan DKPP yang tahu apa yang dibutuhkan. Kita dari sini melengkapi dari kelompok, tinggal melengkapi apa yang dibutuhkan ya bisa masuk. Kalau kelompoknya ada berapa Pak? Kalau keanggotaan cuma 10 orang. Ya. Masih tetap eksis itu. Eksis semuanya. Ya. Tinggal kelengkapan administrasi saja Pak ya. Ya itu dah deskripsi Pak. Deskripsinya. Sudah ada itu di Google sudah ada contoh-contohnya terus bahkan pengalaman kemarin di Jekulo juga sudah ada kan bisa dilihat. Tinggal itu saja barangkali Pak Darmasi mungkin yang diperlukan dukungan moral barangkali Pak. Mungkin Pak Rui setiap hari harus mengajak Pak Darmayase, mengajak teman-teman lain dan yang tim di PD terkait untuk duduk mungkin di pagi-pagi kok sambil podcast ngopi sana mungkin apa sih apalagi Pak Wayan ini sangat luar biasa. Pak Wayan tahu sebagai pengusaha itu ingin apa segala usahanya itu dilengkapi dengan apa sertifikat dengan izin Pak. Karena saya dulu kan saya punya keluarga pengusaha semua Pak. Belum China soalnya kan. Itu tidak ingin repot sebetulnya. Kalau berjualan itu ingin izinnya lengkap, tidak ada pemeriksaan dari pihak yang mengaku misalnya ini tidak legal apalah legal. Nah ini Pak Wayani sangat welcome sebetulnya apabila dimintain keterangannya untuk menyusun deskripsi apa. Sebetulnya tidak begitu sulit Pak, karena sudah ada contoh yang kami kasih ke Pak di grup IG itu, contoh yang Ahmad sudah kami kasih, contoh yang Gunaksu sudah kami kasih, sehingga menyesuaikan tempat dan juga mungkin sejarahnya kan beda-beda, tempatnya seperti apa, terus perbarui pada kelompok seperti apa, perbarui kalau ada misalnya silap seperti apa, perbarui peta sudah ada semua itu peta sudah. Tinggal mau ini dikit lah mengeras sedikit kan Pak Rui, saya yakin Pak Rui ini kan beliau ini wartawan, dia pintar memilih diksi-diksi yang sehingga nanti bahasanya jadi bagus gitu. Iya. Memang harus perlu duduk bersama di KPP, Balitbang, bahkan dinas lainnya lagi gitu kan, kerjasama dengan Udiksa barangkali yang bisa melakukan pemetaan, mengharmoniskan ininya Pak, mengharmoniskan. Mungkin saya dengan adanya Pak Kaban hadir sekarang ini barangkali dengan waktu dekat sudah dieksekusi Pak. Karena Balitbang sendiri seperti kami di kalau ini rencananya kapan harus gini Pak? Minggu ini kalau bisa. Artinya eksekusinya ke Kemenkumham. Minggu ini kalau bisa Pak. Minggu ini? Iya. Karena saya tanggal 27 saya jadi moderator di Sanur Frame Plaza. Mungkin ada undangan. Undangan dia ada. Ya itu nanti kan ada banyak nanti ininya oleh-olehnya dari Pak Kemenkumham. Misalnya ada sekarang itu adanya merek kolektif Pak. Iya, merek kolektif. Nah, itu barangkali nanti sudah dikerjakan. Ya mungkin menurut saya sih itu solusinya itu pertama karena kewenangan daripada Brida itu apakah dia divisi apakah dia di kabupaten mengkoordinasikan teman-teman OPD untuk mengeksekusi suatu kegiatan apakah itu IG apakah itu kegiatan lain sehingga nanti gampang. Jadi Brida tinggal manggil aja. Kalau misalnya Kak Brida tidak ada tanyakan ke asisten yang datang ke Sekda. Saya sebenarnya ingin banyak mengulik pertanyaan dari Pak Rake, tapi untuk hari ini mungkin cukup. Saya ingin ke Pak Wayan untuk pembuatan IG ini Pak. Apa yang diinginkan sekarang untuk mempercepat proses ini? Ya seperti saya bilang tadi itu
kasih saya apa sih persyaratannya itu, Oh. biar bisa kami lengkapi. Iya. Nanti kalau yang nggak tahu kita kan bisa konsultasi Baik. seperti dibilang tadi sama Iya, iya. Rake, kita konsultasikan. Yang penting kita udah memenuhi apa yang dibutuhkan Baik. sama pemerintah. Ya, terima kasih Pak Wayan, Pak Rake. Terima kasih. Mudah-mudahan koordinasinya tetap berlanjut. Apalagi bukan saja di IG, tapi di hak merek dan sebagainya. Bahkan mulai ditantang tahun ini harus 100 hak merek masuk gitu ya. Ini tantangan. Nah, Pak Rake, Pak Wayan. Nah ini ke garam Pak ya. Coba kita icipin Pak. Ini. Itu icipin sama-sama. Sahabat podcast ini garamnya. Garam. Apakah sensasi garamnya Piramid. beda gitu? Piramid. Garam ya. piramid yang Ayo. ini laris di luar negeri ya. Ya, di luar negeri. Coba icipin. Ternyata sahabat podcast sama rasanya asin gitu garam. Rasa manis. Terima kasih. Demikian podcast Bali Bang Channel hari ini. Nano rasanya Pak. Kadar saya ini Sampai asam. jumpa lagi di acara podcast yang lainnya. Sampai jumpa.